Pernahkah kamu berpikir bahwa seluruh dunia modern kita, ponsel di tanganmu, mobil listrik, kecerdasan buatan, bahkan sistem militer, bergantung pada benda yang lebih kecil dari kuku jarimu? Benda itu adalah chip semikonduktor. Dan lebih dari 90% chip tercanggih di dunia dibuat oleh satu perusahaan di sebuah pulau kecil bernama Taiwan. Nama perusahaan itu adalah TSMC. Jika perusahaan ini berhenti beroperasi, rantai teknologi dunia akan runtuh. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana satu perusahaan yang hampir tidak dikenal publik menjadi kekuatan paling penting di dunia modern. Dunia sebelum ada TSMC. Di tahun 1980-an, dunia semikonduktor dikuasai oleh dua kekuatan besar. Amerika menguasai desain chip, Jepang menguasai manufaktur. Sementara Taiwan hanya sebuah pulau kecil, tanpa teknologi, tanpa perusahaan besar, dan tanpa masa depan di industri chip. Namun, disinilah kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Morris Chang. Ia adalah insinyur Taiwan yang menghabiskan puluhan tahun di Amerika, bekerja di Texas Instruments, naik jabatan, tapi tidak pernah menjadi CEO. Di usia 50-an, karirnya di Amerika berhenti. Dan saat Taiwan meminta membangun industri teknologi, ia datang dengan sebuah ide yang dianggap gila. Ide yang mengubah dunia. Saat itu, semua perusahaan chip bekerja dengan cara yang sama. Mereka mendesain chip dan memproduksinya secara mandiri. Morris Chang melihat masalah besar di sana. Maka ia mengusulkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana kalau ada satu perusahaan yang hanya memproduksi chip dan membiarkan perusahaan lain fokus pada desain mereka masing-masing? Tidak ada yang percaya kenapa sebuah perusahaan mau membangun pabrik super mahal hanya untuk membuat chip milik orang lain. Tapi Morris Chang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Ia melihat masa depan di mana Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm akan menjadi genius design, dan TSMC akan menjadi satu-satunya pabrik untuk mereka. Dan dari ide itulah lahirlah TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mesin uang yang tak terhentikan. Saat Apple mulai membuat iPhone, mereka butuh chip paling canggih. Saat Nvidia membangun GPU untuk AI, mereka butuh manufaktur paling presisi. Semua datang ke TSMC. Semakin banyak klien, semakin banyak uang. Semakin banyak uang, semakin besar pabrik. Semakin besar pabrik, semakin murah biaya produksi. Dan semakin murah biaya produksi, akan semakin banyak klien yang berdatangan. Itu adalah bola salju yang tak terhentikan. Hari ini, satu pabrik TSMC bisa menelan biaya hampir 20 miliar dolar. Mereka membeli mesin paling kompleks di dunia yang hanya dibuat oleh satu perusahaan, yaitu ASML yang ada di Belanda. Satu mesin saja harganya bisa lebih dari pesawat jet. Kenapa TSMC tidak bisa dikalahkan? TSMC memiliki 3 benteng. Pertama, teknologi. Mereka selalu satu generasi lebih maju dari Samsung dan Intel. Kedua, uang. Mereka menghabiskan puluhan miliar dolar setiap tahun hanya untuk tetap unggul. Ketiga, kepercayaan. Apple, Nvidia, AMD, dan hampir seluruh raksasa teknologi dunia menitipkan desain paling rahasia mereka ke TSMC. Jika TSMC bocor, seluruh industri akan runtuh. Mereka bukan sekedar pabrik, mereka adalah pusat saraf dunia digital. Bom geopolitik. Taiwan terlihat seperti pulau kecil biasa, tapi sebenarnya Taiwan adalah tempat di mana masa depan teknologi dunia dibuat.
Cina ingin Taiwan, sementara Amerika melindungi Taiwan. Kenapa? Karena sebuah chip TSMC lebih berharga daripada minyak mentah, lebih strategis daripada pangkalan militer. Tanpa TSMC, tidak akan ada iPhone, tidak akan ada AI, tidak ada kendaraan otonom, dan tidak ada sistem senjata modern. Apa yang terjadi jika TSMC jatuh? Jika satu hari saja pabrik TSMC berhenti, dunia akan merasakan dampaknya dalam hitungan minggu. Pabrik mobil akan berhenti, server AI akan mati, ekonomi global akan goyah. Itulah sebabnya perang di Taiwan bukan hanyalah perang wilayah, yaitu adalah perang untuk masa depan dunia digital. TSMC adalah perusahaan paling kuat yang tidak bisa berpindah. Terlalu mahal untuk ditiru, terlalu penting untuk dihancurkan, dan terlalu berbahaya untuk jatuh. Dan saat kamu memegang ponselmu hari ini, ingatlah satu hal ini. Kamu sedang memegang sebuah karya dari satu perusahaan kecil, dari sebuah negara kecil bernama Taiwan, yang diam-diam mengendalikan dunia.